Orang tuanya? Orang tua saya dari Yaman gitu, jadi keturunan Yaman. Ibu dari Cianjur, terus ayah dari Yaman gitu. Ayah Akang asli orang Yaman. Iya. Akang sadar nggak kalau Akang waktu kecil itu diculik sebenarnya? Ya mungkin sadar, kalau tidak sadar ya mungkin usia masih 8 tahun. Iya. Ya, Akang jadi- katanya di penjara sebelumnya. Oh, waktu itu ya gara-gara kasus itu. Kasus begal, Kasus rampok gitu. begal, rampok itu. Oke, assalamualaikum. Baraya Kang Hardi semuanya. Sekarang saya lagi ada di daerah Cipanas, Cianjur ya. Baraya semuanya, dan sekarang Hardi mau ngajak Baraya untuk ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya Kang Husen, di mana Hardi dapat informasi langsung dari orang tua angkat dari Kang Husen, yang dimana katanya beliau coba deh direview karena kisahnya yang cukup menarik untuk dibahas dan bisa menjadi edukasi untuk kita semua agar lebih berhati-hati lagi untuk menjaga anak kita. Kita langsung aja datengin Pak Ukarnya, Baraya semuanya. Jadi Pak, gimana awal mulanya bisa bertemu dengan Kang Husen ini Pak? Ya, ketika saya mau ke kebun, itu, pas lihat di saung kecil, lagi apa ya, kebingungan gitu, kayaknya kebingungan gitu. Oh, kayak lagi orang kebingungan. Iya. Itu siang atau malam Pak? Ya, sekitar jam 7-an lah. 7 malam? Maghrib, ya. Oh, setelah maghrib. Iya, setelah maghrib. Oh, Bapak mau ngecek ke kebun. Iya. Bapak kira mungkin kayak maling Ya, mungkin ya. itu ya. Akhirnya dicek. Ternyata orang kebingungan. Orang lagi kebingungan. Lalu menceritakan kisahnya kan ke Iya. Bapak ya. Iya. Oh, terus Bapak merasa apa, iba atau Iya. gimana? Kasihan gitu. Ceritanya langsung dibawa ke rumah. Ya, langsung dibawa ke sini. Oh, langsung dibawa ke rumah. Ya, kan. Oh, jadi ini saung Bapak juga. Iya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya Hardi bisa langsung ngobrol juga dengan si Akang yang sempat dibicarakan tadi. Hardi udah sempat ketemu juga dengan beliau yang memberi informasi, lalu beliau sekarang lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz. Karena Hardi kesini bareng-bareng sama Jejak Kreator Pasundan ya, semuanya komplit, tapi Bang Jos lagi ada urusan dengan pekerjaannya. Gini, Akang sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi Akang tadi kan sempat susah juga untuk diajak ngobrol. Kenapa Kang? Jadi ya begitulah, ada pribadi gitu. Malu ya. Malu ya. Tapi jangan malu Kang, karena kisah yang Akang akan ceritakan insya Allah menjadi edukasi juga dan pengalaman yang sangat berguna untuk semua orang, sepertinya seperti itu. Kita mulai aja berkenalan dulu dengan Akang. Siapa ini namanya? Saya Husen. Husen. Ya, Husen. Oh, namanya cukup bagus ya Kang ya, Husen. Husen apa namanya? Husen Zain. Husen Zain. Zain. Oh, kayak bukan orang kayak bukan ini. Jadi yang memberi nama dulu siapa, orang tua Kang? Jadi itu orang tua dari Yaman gitu. Hah? Itunya apa namanya? Maksudnya gimana, bentar-bentar? Orang tuanya? Orang tua saya dari Yaman gitu, jadi keturunan Yaman. Ibu dari Cianjur, terus ayah dari Yaman gitu. Ayah Akang asli orang Yaman. Iya. Makanya akhirnya dikasih namanya Husen. Husen Zain gitu. Oh. Karena mungkin ada pernikahan apa itu namanya, kawin kontrak gitu. Kalau di Cianjur itu. Gitu. Oh gitu. Itu cerita Akang tahu dari siapa? Mamah yang ceritakan dulu atau gimana? Ibu yang menceritakan? Ya, ibu. Karena kamu cina ditinggal ayah. Cina. Karena ayah kamu itu orang Yaman. Oh, berarti ayahnya sekarang ada di Yaman. Iya. Oh gitu. Oke. Hardi tidak akan terlalu dalam masalah itu ya Kang ya. Cuman Hardi mah penasaran aja, namanya bagus, Husen Zain ya. Husen Zain. Akang kerja di sini kerja apa aja Kang?
Jadi itu yang punya rumah itu gitu, Mm-mm. tempat ya saya tinggal. Mm-mm. Jadi di sini bilangnya kamu kerja aja di sini. Oh Katanya. gitu. Jadi selama ini Akang dari penghasilannya dari kebun di sini. Iya. Oh gitu. Kang, Hardi udah banyak sekali dapat informasi mengenai Akang sebetulnya, tapi kan tidak layak atau tidak baik mungkin kalau Hardi yang menceritakan ya. Lebih baik langsung narasumbernya. Jadi Hardi juga sempat kaget tadi karena informasi yang Hardi dapat itu Akang ini bukan keturunan Yaman gitu. Ada darah Yamannya, tapi yang Hardi tahu Akang ini adalah orang yang sebelumnya tinggal di ibu kota di Jakarta ya. Iya. Lama katanya Akang di sana ya? Saya itu usia sekitar 8 tahun. 8. Masih kecil sekali 8 tahun. Itu bareng sama ibu berarti. Kalau ibu waktu itu sudah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry nih Kang. Jadi Akang itu di usia kurang lebih 8 tahun ya? Iya. Ibu sudah wafat gitu, sudah meninggal. Lalu dibawa ke Jakarta oleh siapa? Ya waktu itu nggak tahu siapa gitu. Oh, Akang juga nggak tahu itu siapa sebetulnya. Cuman diajak. Waktu itu saya tuh mengamen. Terus saya itu ditindas lah intinya begitu. Oke, jadi Akang maksudnya ke Jakarta memang udah tahu mau ngamen atau gimana maksudnya? Waktu itu bilangnya ya kerja katanya. Usia 8 tahun Akang udah mulai diajak kerja. Iya. Tapi pas itu langsung saya itu nggak tahu apa lah, preman atau apa gitu. Diajak ngamen gitu di jalan. Oh, ngamen gitu di lampu merah maksudnya? Ya seperti di lampu merah gitu, di jalan-jalan. Itu di Jakarta atau di mana, Kang? Ya di Jakarta. Oh. Astagfirullahaladzim. Jadi terus maksudnya Akang punya bosnya di ngamen-ngamen kayak gitu, ada premannya maksudnya? Ya jadi seperti ada premannya gitu. Bentar Kang, saya agak bingung ini mengenai Akang ke Jakarta ini. Akang kan tadi langsung menceritakan tentang yang ngemis dulu ya. Iya. Jadi Akang ini betul-betul pure nggak tahu yang ajak Akang, nggak tahu juga. Ya waktu itu ya saya agak tahu. Tidak tahu gitu itu. Terus siapa? Usia 8 tahun kan begini ya. Kan ada, maaf ya, semeninggal ibu kan ada uwa, ada paman, ada bibi itu. Mereka udah nggak peduli atau gimana? Jadi mungkin mereka udah nggak peduli lah, intinya begitu. Oke. Lalu yang mengenalkan Akang ke orang yang Akang mau diajak ke Jakarta siapa waktu itu? Ya waktu itu saya lagi di jalan gitu. Orang asing. Ya orang asing. Kenapa Akang gitu percaya aja? Ya waktu itu karena saya gak punya siapa-siapa lagi gitu. Tuh di jalanan itu. Tapi katanya menurut Pak Ukar yang ngasih info ke saya, katanya Akang punya kakak ya, punya kakak dan 2 bersaudara ya, betul ya seperti itu ya. Dan keberadaannya kakaknya juga nggak tahu di mana waktu itu. Ya saya mungkin masih kecil gitu, jadi saya nggak tahu di mana gitu. Perbandingannya berapa tahun kakaknya dengan Akang? Perbandingannya sekitar 5 tahun. Beda 5 tahun ya. Usia Akang berapa sekarang? Sekarang 30. 30 berarti 35-an ya kakaknya ya. Akang nggak tahu keberadaannya di mana. Ya sampai sekarang nggak ada. Oke. Kang, kita skip aja masalah itu dulu karena Hardi penasaran sekali dengan kisah Akang bisa ke Jakarta. Hardi ulangi lagi ya, karena jadi kan Akang ke Jakarta bertemu dengan orang asing di pinggir jalan waktu itu. Dan posisi Akang mungkin baru sepeninggal ibu. Iya. Waktu itu bingung atau gimana Di gitu. waktu itu bingung, saya lagi di jalan gitu. Di Jakarta Akang malah dipekerjakan menjadi pengamen. Astagfirullahaladzim. Saya Oke, setelah menjadi pengamen lalu apalagi ngemis mungkin di pinggir jalan gitu. ya saya pernah itu ngemis.
waktu itu di jalan, kamu harus ngemis. Itu setor itu. Iya, kamu harus begini kalau pengen di sini. Karena saya membutuhkan, saya karena nggak punya apa-apa gitu, siapa-siapa lagi, saya terpaksa di sana gitu. Akhirnya mengikuti perintah preman tersebut. Akhirnya saya mengikuti preman itu. Oke, gini Kang. Akang sadar nggak kalau Akang waktu kecil itu diculik sebenarnya? Ya mungkin sadar, kalau tidak sadar ya mungkin usia masih 8 tahun. Iya. Jadi masih wawasannya belum apa. Iya. Jadi Akang itu dulunya diculik, lalu dijual ke orang Jakarta mungkin ya, ke preman yang ada di sana, lalu dipekerjakan menjadi pengemis, menjadi pengamen. Jadi berapa lama Akang mulai itu apa, ngemis, ngamen di jalan itu? Berapa lama kayak gitu? Cukup lama lah kalau waktu itu. Terus saya pernah terjun di dunia mereka gitulah, yang mereka lakoni. Terus saya pernah merampok, astagfirullah, pernah membegal gitu. Karena kata-kata tekanan dari bos itu gitu. Tekanan Preman dari gitu. bos, Iya. akhirnya disuruh begal, disuruh ngerampok. Itu kalau ngerampok bareng-bareng sama si bos itu juga? Iya, bareng-bareng. Ngebegal gitu? Terus seperti ngebegal gitu. Itu ngebegal itu maksudnya ngebegal motor yang malam-malam gitu? Iya, seperti motor di malam-malam gitu saya begal gitu sama mereka. Itu hasil dari, maaf ya, hasil dari perlakuan jahat itu dikemanain uangnya? Ya waktu itu tahulah dunia preman seperti apa gitu. Apa dipakai? Seperti mabukan gitu. Oke. Jadi benar-benar Akang terjun di dunia lingkaran hitam ya, Iya. di Jakarta itu ya. Itu sorry banget Kang, Akang melakukan itu sadar nggak waktu itu Akang suatu kejahatan itu? Ya waktu itu dulu saya sadar gitu. Cuman ada tekanan ya? Cuman ada tekanan dari preman itu gitu. Jadi saya hilap gitu waktu itu. Itu Akang ada apa? Karena Hardi sebelumnya dapat berita juga, Akang katanya di penjara sebelumnya. Oh, waktu itu ya gara-gara kasus itu. Kasus begal, rampok gitu? Begal, rampok itu sekitar berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah gitu. Di penjara? Saya di penjara gitu. Itu ditebus atau enggak sama bosnya waktu di penjara? Ya dia cuek-cuek aja sih. Bosnya malah ngediemin? Malah ngediemin. Begitu Akang masuk penjara, bosnya ngediemin aja? Iya. Akang ditinggalkan gitu aja? Saya ditinggalkan begitu saja. Lalu yang membuat Akang hingga akhirnya kembali lagi ke Cipanas Cianjur apa? Ya waktu itu yang terakhir di sana gitu. Jadi saya coba mulai mengoreksi diri untuk seperti itu. Itu setelah bebas dari penjara maksudnya? Iya. Oh. Itu seperti itu, jahat gitu. Saya melakukan kesalahan lah, gak boleh dicontoh gitu. Akhirnya saya mulai ada rasa ingin insaf gitu. Waktu itu Akhirnya Akang insaf pulang ke Cianjur gitu? pulang ke Cianjur. Setelah saya pulang waktu itu ternyata rumah orang tua saya itu sudah dijual gitu. Allahu Akbar. Jadi Akang pulang ke Cianjur tuh ternyata memang rumah Akang warisan mamah atau ibunya itu udah nggak ada? Udah gak ada waktu itu. Saya Udah dijual sama siapa? ya saya kan di dalam penjara gitu. Saya gak tahu itu dijualnya sama siapa gitu. Pokoknya Akang nggak tahu menau karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan yang di Cianjur. Iya. Selama di Jakarta Akang nggak ada komunikasi sama orang Cianjur. Iya. Oh, hingga akhirnya pas Akang lihat sendiri ternyata rumahnya udah bukan keluarga Akang yang nempatin gitu. Iya, bukan keluarga saya lagi gitu. Oh, udah dijual ya. Akang nggak dapetin uangnya? Ya uangnya mungkin
waktu itu dari penjara gitu. Ya, Betul. sabar ya Kang ya, sabar ya. Ini ujian yang betul-betul sangat luar biasa sekali. Hardi juga ini berkaca-kaca mendengarkan kisah Akang ini yang sangat luar biasa. Sepulang dari sepulang dari Jakarta ternyata rumahnya udah nggak ada. Ya udah nggak ada. Lalu bagaimana Akang bisa tinggal di rumah Pak Ukar? Ya setelah pulang dari penjara ya di sini gitu, diperkerjakan di sini oleh. Itu bertemu dengan Pak Ukar itu setelah Akang luntang-lantung di Cianjur atau gimana? Ya setelah di penjara gitu. Ya keluar dari penjara bertemu dengan Pak Ukar begitu. Iya. Mungkin Pak Ukarnya merasa iba dengan kisah Akang, lalu akhirnya dipekerjakan di kebun ini. Iya. Tidurlah di itu ya, di saung yang itu ya. Tidur di saung itu bisa. Iya, baik ya Pak Ukarnya ya. Baik, sangat baik ya. Sebelumnya Alhamdulillah. kenal sama Pak Ukarnya? Sebelumnya mah tidak. Nggak kenal bahkan ya? Kenal. Oh, itu Akang malam-malam bertemu Pak Ukarnya atau gimana waktu itu? Waktu itu ya di malam-malam gitu. Akang luntang-lantung Iya. di kampung terus bertemu gitu sama Pak Ukar. Sambil kehujanan. Waduh, sambil kehujanan. Astagfirullahaladzim. Itu diceritakan sama Pak Ukar semuanya gitu ya? Ya saya diceritakan sama Pak Ukar, ya saya begini Pak, Oh. ada masalah begini kehidupan saya. Itu Pak Ukar ini sebetulnya Kang tempat Akang tinggal di sini ya. Itu berdekatan nggak dengan kampung tempat tinggal Akang? Ini agak jauh sih, Jauh, lumayan jauh. jauh ya. Orang yang di kampung Akang tahu nggak Akang di sini? Kalau mereka sih tidak tahu saya gitu, karena saya kan lama di Jakarta gitu. Jadi nggak tahu ya? Ya gak tahu. Oh, oke. Akang ngurus apa aja di sini kebunnya? Paling di sini ngurus ini kembang, bunga. Kembang, bunga, oh gitu, yang gitu-gitu ya. Itu hasil dari penjualan Akang dapat dari situ untuk sehari-hari. Iya. Oh, Adalah buat makan gitu. iya, buat makan, buat jajan, beli apa yang Buat Akang mau jajan. gitu ya. Iya. Akang ini Kang, jujur saya mah Akang ganteng. Akang ini memang jadi karena keturunan keturunan Yaman mungkin ininya apa ya, jenggotnya jenggot ya. karena nggak seperti orang-orang Indonesia lainnya gitu kan. Akang sekarang sama Pak Ukar nih, Akang Hardi kan tadi udah baru ketemu nih sama Pak Ukar ya. Sebelumnya kan teleponan kemarin tuh sama Pak Ukar, dan ternyata Pak Ukar ini juga sangat religius Kang. Iya. Sangat dekat dengan agama. Ya beliau Akang diajarkan mengaji gitu, karena Hardi lihat tadi banyak sekali Al-Quran, kitab-kitab di saung Akang. ya, alhamdulillah diajarkan. Diajarkan. Oh diajarkan Akang soal agama dan karena mau insaf itu ya. Karena mau insaf itu. Ini Hardi ganggu pekerjaan Akang nggak nih datang ke Oh sini? enggak apa-apa. Nggak apa-apa Sudah ya. mau beres ini juga. Oh udah mau beres. Jadi teman-teman, kalau Pak Ukar itu kan yang ngasih tahu ke Hardi, katanya ada dibilang mah anaknya Pak Ukar gitu, dan beliau ini memang punya kisah seperti itu teman-teman. Kalau yang masih mempertanyakan Pak Ukar itu siapa, ya Pak Ukar itu adalah orang tua angkat dari Kang Husein ya. Kang Husein. Namanya juga udah aneh, bukan aneh ya, sorry banget nih. Nama yang bagus sebetulnya, nama yang bagus, Husein Zain namanya. Waduh, luar biasa sekali ya. Zain. Akang, sorry nih Kang, Hardi mau rada mengulik sedikit. Hardi tadi dengar Akang ngomong kawin kontrak. Oh, tentang kawin kontrak. Memang seperti itu atau gimana di daerah Akang? Kalau di Cianjur itu ya seperti begitu. Oh gitu. Tapi bukan dari Yaman aja, dari seperti Arab Saudi juga ada. Oh gitu. Tadi Hardi sempat lewat daerah Akang, daerah Cipanas ya. Hardi tadi sempat lewat. Jadi ternyata banyak restoran-restoran Arab ya. Iya. Hardi baru tahu ada restoran Arab. Terus sorry banget nih, tadi ada anak-anak SD, SMP gitu ya. Hidungnya mancung-mancung Kang. Mancung-mancung. Kayak Akang gini. Jadi Pasti. apakah itu juga keturunan gitu ya? Kalau keturunan mah pasti begitu. Oh.
Oke, Kang. Jadi Hardi penasaran nih dengan kampungnya Akang. Tapi nanti kalau ada waktu mau ya Hardi ajak jalan-jalan ke kampung Akang yang di sana, yang rumah Akang sebelumnya. Iya, siap. Boleh? Boleh. Jangan sungkan. Iya, terima kasih Kang. Pokoknya Akang mah sehat-sehat aja ya. Amin. Tapi Hardi nggak apa-apa ngevideoin Akang selama 1 hari ini kegiatan Akang apa aja, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Pokoknya mah yang Akang yang sabar. Terima kasih untuk Akang yang sudah mengutarakan kisahnya, menceritakan kisahnya. Mudah-mudahan menjadi edukasi juga ya buat orang-orang. Lebih apa Kang? Ada yang mau disampaikan nggak Kang mengenai pengalaman Akang? Ya intinya malah seperti dunia saya yang tidak baik jangan dituruti oleh kalian gitu. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru gitu. Karena itu tidak baik. Terus juga kalau misalkan hati-hati dengan anak-anak juga ya, jangan mungkin dulu mah Akang memang sudah takdirnya seperti itu. Gitu. Sekarang mah kan banyak penculik yang apa ya disebut memanfaatkan ya. Iya, memanfaatkan. Jadi anak dibawa ke mana dipekerjakan mengamen gitu ya. Hati-hati ya Kang ya. Iya. Lebih ke hati-hati, ini edukasi juga buat kita semua, lebih hati-hati lagi, lebih menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita juga ya. Karena yang nonton Hardi juga banyak sekali yang di usia 50 tahun ke atas ya. Buat bunda-bunda juga dijaga cucu-cucunya, dijaga anak-anaknya agar nggak sendirian di pinggir jalan ya, bahaya ya Kang ya. Bahaya. Sekarang banyak sekali yang seperti itu. Tapi ini kisah mungkin di tahun 2000-an ya Kang ya, waktu itu ya. Udah lama sekali. Dan sekarang usia Akang berapa? Sekitar 30. Ayo Kang, karena ini kita udah mulai cuk celak hujan, kita ke saung Akang yang tempat tidur Akang, yuk kita ngobrolnya di sana Kang. Ayo.